Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb." Sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila baik, maka baik seluruh jasadnya, dan apabila rusak segumpal daging tersebut, maka rusak seluruh jasadnya. Adapun segumpal daging tersebut adalah qalbu, adalah hati. Bila hati seseorang itu baik, maka lisannya akan berkata-kata yang baik, maka telinganya akan mendengarkan suara-suara yang baik, matanya akan melihat sesuatu yang baik, tangannya akan memegang sesuatu yang baik, kakinya akan melangkah akan tujuan-tujuan yang baik, hidupnya menjadi baik. Begitu pula apabila hati seseorang itu rusak, yakni lupa akan Allah, tidak menutup kemungkinan dan bahkan lisannya akan berkata-kata yang tidak baik. Keluar dari lisannya yang lebih panas dari api, yang lebih tajam dari pedang, berupa ghibah, fitnah, saling caci mencaci, saling mencari kekurangan, saling membuka aib. Bahkan apa yang keluar dari lisannya hanya untuk menjatuhkan orang lain, bukan bersifat menolong. Begitu pula apa yang didengar, apa yang dilihat setiap hari, sesuatu yang tidak baik. Bahkan segala usahanya, usaha yang tidak baik, dan apa yang ia jalani adalah tujuan-tujuan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah sampai waktunya untuk meninggalkan dunia ini, pulang ke alam barzah dalam keadaan su'ul khatimah, buruk pada akhirnya, tidak menjadi hamba-hamba yang baik. Jika kita selalu ingat kepada Allah, yakni di antaranya selalu mendirikan salat tepat pada waktunya, dan manusia bisa ditinjau baik dan tidaknya adalah salatnya. Tapi kadang-kadang kita terlena, kita terpedaya. Salat yang merupakan ibadah utama untuk menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuahkan kebaikan berinteraksi dalam kehidupan sosial, dihalang-halangi oleh keinginan-keinginan yang sejalan dengan hawa nafsu, iblis dan syaitan. Karena kebanyakan manusia akan lupa kepada Allah, di antaranya hanya karena harta yang setiap hari kita takuti kerugiannya. Sewaktu kita hidup, ayo berinfak, investasi untuk kehidupan akhirat. Akan tetapi terjadi di masyarakat, baru akan mengeluarkan hartanya ketika nyawanya telah tiada. Yang beli sape ajem bersama cembangun surah kurban tak kasokan, surah betul masjid tak kasokan, iman tantaretan takut andi titinan kana foto. Padahal abek siala kok, abek siane batena tantaretan dalam macarana pongkong beda karena nyabe. Ketika kita masih hidup di dunia, walaupun setetes air mata, bangun tengah malam meratapi dosa-dosa kita, kita salat tahajud, salat witir, istighfar, taubat kepada Allah, disitulah akan menjadi penyejuk kita di akhirat, menjadi penghalang dengan api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah,
La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Amma ba'd. Yang saya hormati para ulama, para masyayikh, para asatir, para asatidah, para tokoh masyarakat, utamanya yang sama-sama kita hormati Kajari Kabupaten Sumeneb, Ketua Jamaah Sajadah Fajar beserta para jamaahnya yang saya hormati, Ketua Takmir Masjid Nur Muhammad dan seluruh jamaah salat subuh berjamaah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita pada pagi ini diberi kesehatan zahir batin untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga niat kita dan amal kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi niat yang baik, menjadi amal yang baik, sehingga kehidupan kita di dunia menjadi hamba yang baik, dan nantinya kita meninggalkan dunia dalam keadaan baik, dan kita hidup di alam berikutnya, yakni di alam barzakh, menjadi hamba-hamba yang baik. Dan semoga kelak di hari kiamat ketika amal kita ditimbang, lebih banyak amal baiknya, dan semoga kita dikumpulkan dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelopor kebaikan, dan juga dikumpulkan bersama hamba-hamba yang baik di surganya Allah, tempat seluruh kebaikan, dan kita dapat menyaksikan Allah yang maha baik. Amin. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni, maka hendaklah kalian ingat kepadaku. Azkurkum, aku pun akan ingat kepada kalian. Salah satu untuk menjaga kehidupan kita yang baik adalah kita jangan sampai melupakan Allah.
artinya kita selalu ingat kepada Allah. Dimulai dari mana? Dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb." Tahukah sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal daging, apabila baik segumpal daging tersebut, maka baik seluruh jasadnya, dan apabila rusak segumpal daging tersebut, maka rusak seluruh jasadnya. Tahukah adapun segumpal daging tersebut adalah qalbu, adalah hati. Bila hati seseorang itu baik, maka lisannya akan berkata-kata yang baik, maka telinganya akan mendengarkan suara-suara yang baik, matanya akan melihat sesuatu yang baik, tangannya akan memegang sesuatu yang baik, kakinya akan melangkah akan tujuan-tujuan yang baik, hidupnya menjadi baik. Begitu pula apabila hati seseorang itu rusak, yakni lupa akan Allah, tidak menutup kemungkinan dan bahkan lisannya akan berkata-kata yang tidak baik, keluar dari lisannya yang lebih panas dari api, yang lebih tajam dari pedang, berupa ghibah, fitnah, saling caci mencaci, saling mencari kekurangan, saling membuka aib. Bahkan apa yang keluar dari lisannya hanya untuk menjatuhkan orang lain, bukan bersifat menolong. Begitu pula apa yang didengar, apa yang dilihat setiap hari, sesuatu yang tidak baik, bahkan segala usahanya, usaha yang tidak baik, dan apa yang ia jalani adalah tujuan-tujuan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah sampai waktunya untuk meninggalkan dunia ini, pulang ke alam barzah dalam keadaan su'ul khatimah, buruk pada akhirnya, tidak menjadi hamba-hamba yang baik. Oleh sebab itu, jika kita selalu ingat kepada Allah, yakni di antaranya selalu mendirikan salat tepat pada waktunya. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi upaya kita setiap hari mendirikan salat tepat pada waktunya merupakan usaha kita untuk menjadi manusia yang super baik di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manusia bisa ditinjau baik dan tidaknya daripada yang pertama adalah salatnya. Jika kita sudah baik mendirikan salat, insya Allah semuanya akan baik. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kadang-kadang kita terlena
kita terpedaya salat yang merupakan ibadah utama untuk menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuahkan kebaikan berinteraksi dalam kehidupan sosial, dihalang-halangi oleh keinginan-keinginan yang sejalan dengan hawa nafsu iblis dan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan akan kalian, amwalukum, apa harta-harta kalian, wala auladukum, dan janganlah melalaikan akan kalian apa anak-anak kalian, an dzikrillah, dari ingat akan Allah. Hamba-hambanya yang beriman selalu diperingati oleh Allah, yang merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, agar hambanya selalu menjadi orang yang baik dan selamat menjalani kehidupan di dunia sampai akhir masa, menuju perkampungan yang kekal abadi, yakni akhirat, merupakan rumah masa depan kita yang sesungguhnya. Dan agar hamba-hambanya yang beriman tidak celaka selama menjalani kehidupan di alam dunia ini, yang nantinya merupakan malapetaka, suatu kehancuran yang sesungguhnya kelak di alam akhirat rupa masa depannya, sehingga selalu diingat-ingat oleh Allah, dipanggil-panggil oleh Allah. Hanya saja ada hamba-hambanya Allah yang beriman, dia berbahagia ketika dipanggil oleh Allah, labbaik 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 Allahumma labbaik. Tapi mereka hatinya telah tertutup, tak pernah mengindahkan panggilan Allah, walaupun selalu dipanggil-panggil oleh Allah. Di antaranya selalu kita diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah harta
menjadi penghalang, menjadi pelupa, menjadi sebab lalainya kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan manusia akan lupa kepada Allah, di antaranya hanya karena harta. Apa artinya kita punya harta, akan tetapi kita tidak bisa mengolah harta yang kita miliki menjadi penyebab kita taat kepada Allah, takwa kepada Allah, ingat kepada Allah, walaupun harta itu banyak. Padahal kalau kita berpikir, dengar jernih, harta yang setiap hari kita cari, harta yang setiap hari kita takuti kerugiannya, kehilangannya, yang selalu dinomorsatukan dalam kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah nikmat yang terbesar dalam hidup ini, tetapi nikmat yang terkecil. Mengapa? Karena harta tidaklah kekal abadi. Kalau kita tidak pandai mengolah harta tersebut, disambungkan akan ketaatan kita kepada Allah, akan ketakwaan kita kepada Allah, maka harta akan binasa menurut sifatnya. Bahkan dunia ini juga pada akhirnya akan binasa. Kita punya harta yang banyak untuk bangun rumah yang megah, untuk beli mobil yang mewah, uang triliunan di tabungan kita, tetapi kita telah sampai untuk meninggalkan dunia ini dan kita tidak bisa mengolahnya dengan baik. Maka pertanyaannya, apakah harta yang kita tinggalkan akan bermanfaat sebagai bekal kita menuju alam yang lebih luas? Apakah harta yang kita tinggalkan bisa kita bawa? Kalau pewaris kita bisa menggunakannya kepada hal-hal yang baik, masih bisa walaupun sedikit. Akan tetapi sungguh sangat merugi jika kita tidak bisa mengolahnya sebelum kita meninggalkan dunia ini. Salah satunya kita mesti harus punya niat untuk mencari harta yang akan kita bawa nanti, bermanfaat di kehidupan kita di masa depan nanti, yaitu selalu untuk kasbul halal. Dan kita juga untuk menggunakannya kepada perkara-perkara yang halal. Banyak manusia mencarinya dengan cara yang halal, akan tetapi menggunakannya kepada cara yang tidak halal. Apalagi kita mencarinya tidak dengan cara yang halal, tidak bisa digunakan untuk memperoleh kebaikan kita nanti. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Harta yang kita miliki agar bermanfaat bagi kita, agar barokah. Pertama, setelah sampai nisabnya, jangan lupa kita untuk mengeluarkan zakat.
Yang kedua, apabila cukup untuk ongkos naik haji, kita tunaikan. Yang ketiga, jangan lupa kita untuk selalu berinfak, bersedekah, peduli pada kaum duafa, fakir miskin, janda, anak yatim. Pembangunan keagamaan yang islami, kebutuhan kemanusiaan yang bersifat sosial. Insya Allah harta yang kita miliki akan menjadi sebab taatnya kita kepada Allah, takwanya kita kepada Allah. Sang pemilik harta tidaklah termasuk orang yang lalai, yang lupa karena Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, ya dunya fakhdimi man khadamani, wahai dunia, layanilah orang yang melayaniku. Wastakhdimi man khadamaka, dan jadikanlah pelayan orang yang melayanimu. Jadikan budakmu orang yang hanya melayanimu. Artinya masghulul qalbi, sibuk hatinya, lupa salat karena harta, lupa saudara karena harta, lupa berbagi karena harta. Banyak saudara-saudara, orang-orang yang tertipu karena hartanya. Oleh sebab itu, marilah kita untuk selalu menggunakan harta yang kita miliki di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga harta tersebut bermanfaat kepada kita. Dan juga anak-anak kita, baik anak kandung, anak angkat atau anak buah. Bagaimana kita bisa membimbing anak-anak kita untuk selalu mengingat Allah, betapa senangnya. Ada tuan, ada juragan misalnya masuk waktu, berhenti semuanya, ayo tunaikan sholat berjamaah, begitu seterusnya, begitu seterusnya. Maka keberkahan yang akan kita dapati. Tetapi banyak juragan dan tuan-tuan itu punya anggapan, pemikiran, kalau memberhentikan sejenak saja karyawan-karyawannya untuk menunaikan sholat menghadap kepada Allah, untuk mengingat Allah, merasa rugi. Padahal hakikatnya itulah suatu keberuntungan. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang mengerjakan akan hal tersebut, faulaika humul khasirun, maka adapun mereka ialah orang-orang yang rugi. Kalau kita rugi dalam pertanian tahun ini, ada kemungkinan tahun depan bisa beruntung. Kalau kita mengalami kerugian dalam perdagangan hari ini, ada kemungkinan esok kita beruntung. Akan tetapi kalau kita hidup di dunia menggunakan umur ini dalam kerugian, maka jangan harap di alam barzakh kita beruntung, di hari kiamat kita beruntung, di akhirat kita beruntung. Dunia hanya seumur jagung, tidak ada ceritanya. Sekuat apapun manusia, segagah apapun, setinggi apapun ilmunya, sekaya apapun kekayaannya, setinggi apapun jabatannya, akan kekal abadi di dunia ini. Semuanya saudara-saudara akan pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan manusia menganggap rumah masa depan adalah di masa tua kita setelah menempuh hidup baru. Padahal itu baru ujung gerbang menuju hidup baru yang sesungguhnya, rumah masa depan yang sesungguhnya, yakni perkampungan akhirat. Tidak ada kesenangan yang sesungguhnya di dunia ini, tidak ada kesenangan yang abadi di dunia ini. Akan tetapi masih esok kelak di akhirat. Walal akhiratu
khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari alam yang pertama ini. Saudara-saudaraku, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa anfiqu, dan hendaklah kalian berinfak, mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang akan salah satu kalian apa yang namanya mati. Kebanyakan manusia itu baru mau dikeluarkan hartanya ketika sudah meninggal. Padahal sesungguhnya sebelum kita meninggal yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena banyak pahalanya. Sewaktu kita hidup, ayo berinfak, investasi untuk kehidupan akhirat. Akan tetapi terjadi di masyarakat, baru akan mengeluarkan hartanya ketika nyawanya telah tiada. Yang beli sape ajem bersama cembang surah kurban tak kasokan, surah foto masjid tak kasokan, iman tantaretan takut andi titinan kana foto. Padahal abek siala kok, abek siane batena tantaretan dalam macarana pong-pong beda karena nyabe sekut nikai pada apa tantaretan pong-pong beda karena nyabe. Tapi kenyataannya apa napa mun ki odi ajem setong kelekaten abek arba adika, masya Allah tantaretan. Jadi pola-pola ketika dinto tetitore katina apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalkan dunia. Apa yang beliau tinggalkan? Hanya karpet, siabeng lobang tantaretan, tidak meninggalkan sebidang tanah. Bahkan sebelum 3 hari Rasulullah wafat, bertanya kepada Siti Aisyah, adakah di rumah ini perhiasan? Tanya aki tantaretan, ternyata epangki emas, epangki bektokan into, epakon pakaluar sareng Rasulullah sampun nai pareksane tanyaki takok mabrek sengko bektona hesab. Padahal Rasulullah ampun maksum ijamin tantaretan, tapi kita kok berek pas de remah mun abek nikah banyak harta lopa zakat, lopa sia sedekah, lopa seinfak. Cek bila tedum abek tantaretan tak oning spring bed si harganya 20 juta, tak oning tantaretan. Bila pun nyedek tak oning compok cara pun apa mak antara kau seka compok kafe tenda ke abek tak ingat tantaretan. Fayaqula rabb, orang-orang yang telah meninggalkan dunia, dia belum sempat menggunakan hartanya, membelanjakan hartanya kepada hal-hal yang baik, belum sempat dirinya menjadi orang-orang yang baik. Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan engkau tidak mengakhirkanku akan ajal yang dekat ini, tunda ya Rabb, fa as-saddaqa, maka aku akan bersedekah yang banyak, wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Baru penyesalan di situ dirasakan, baru ingin hidup lagi ke dunia, seluruh hartanya akan ia infakkan dan hidupnya akan digunakan kepada hal-hal yang baik. Tapi tidak ada artinya ketika manusia telah nyawanya melayang, penyesalan dikala itu tidak ada artinya walaupun mereka menangis seperti air samudra, air mata yang ia keluarkan, tidak ada artinya. Akan tetapi ketika kita masih hidup di dunia, walaupun setetes air mata, bangun tengah malam meratapi dosa-dosa kita, kita salat tahajud, salat witir, istighfar, taubat kepada Allah, disitulah akan menjadi penyejuk kita di akhirat, menjadi penghalang dengan api neraka. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan mengakhirkan kepada diri
apabila datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga kita selalu diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibimbing dengan keimanan, ketakwaan, dan semoga sisa umur kita ini bisa kita gunakan kepada hal-hal yang baik. Salah satunya diantaranya, marilah kita selalu berkawan, berteman, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbula. Hidup di dunia hanya sementara, dibanding akhirat kekal selamanya. Harta pangkat dunia kini tiada artinya jika menjauhkan diri pada Tuhannya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan solihah. Ya Allah titalam sangat jainana udi langitunya atam batu sana jugan pangapete sangat cekoranga sedeng umur ampun duh para sobunga. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan solihah. Ya Allah sataja nyun saporana dari salalopo tertu satu sana salancenga udi mengi alam dunya sampai akhir rai lepasnya benar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna
عملا صالحا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.